Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Walaupun ini sudah siang hari, tentunya masih semangat ya? Masih. Baik, untuk mulai perkuliahan hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, silakan ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik. Berikutnya saya akan mempresentasi kalian. Aura, ya. Amjad, ya. Deva Juanita, ya. Sahobatul, ya. Bagus, ya. Putri, Desya, ada. Bunga, ya. Revalina. Baik, berarti hadir semua ya hari ini. Ya, hari ini kita mulai dengan menyanyikan sebuah lagu supaya kalian lebih semangat lagi ya. Ya, supaya tidak ngantuk. Lagunya adalah Pada Hari Kamis. Tahu tidak? Oh, belum tahu. Aslinya pada hari Minggu. Saya ganti dengan hari Kamis karena hari ini hari Kamis ya. Nadanya pada hari Minggu. Nah, bagaimana ini lagunya? Nadanya hari Minggu. Pada hari Kamis kami kuliah sintaksis, belajar bahasa, analisis lausa, menerapkan nilai moderasi beragama, saling menghormati dalam perbedaan makna. Hey. Baik, kita nyanyi dulu bersama-sama ya. Sambil tepuk-tepuk bisa? Baik, bisa. Pada hari Kamis kami kuliah sintaksis, belajar bahasa, analisis lausa, menerapkan nilai moderasi beragama, saling menghormati dalam perbedaan makna. Baik, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk tangan. Ya, baik. Itu tadi ice breaking supaya kalian lebih semangat. Nah, dari lagu ini kalian tahu tidak apa yang akan kita pelajari hari ini? Tentang sintaksis. Sintaksis itu ilmu yang mempelajari tentang apa? Tentang frasa, klausa, dan kalimat. Nah, satuan bahasa paling kecil itu ada apa? Bunyi. Itu menganalisis klausa dengan menggunakan majemuk dan kalimat kompleks. Yang mana kita analisis nanti akan diintegrasikan dengan tadi yang sudah saya katakan. Itu berikutnya kalau cara belajar ini akan didapatkan dalam 4 tujuan belajar. Nah, berikutnya adalah tujuannya yang pertama ini mahasiswa memahami tingkat klausa itu agar kalian paham apa itu klausa. Dan yang kedua mahasiswa membedakan klausa utama dan klausa subordinat. Berikutnya yang ketiga mahasiswa menganalisis fungsi kategori dan peran semantis klausa dalam kalimat. Dan yang terakhir mahasiswa menganalisis kalimat kompleks dengan menggunakan nilai. Materi ini itu sebenarnya sudah saya unggah di YouTube ya. Jadi kalian bisa membacanya di YouTube. Coba saya bukakan linknya. Nah, untuk link YouTube-nya sudah saya kirimkan ke grup WA ya. Jadi kalian sudah bisa melihat materinya, membaca sendiri secara mandiri. Di kelas bisa, di rumah juga bisa. Nah, ini YouTube-nya, judulnya Analisis Sintaksis Klausa dalam Kalimat Majemuk dan Kompleks. YouTube saya namanya sama, Ellen Nurjana. Nah, silakan nanti dibaca ya. Mulai pembelajaran ini dengan tugas saya menjadikan kepada tugas untuk analisis klausa dan kalimat. Pertama saya membahaskan konsep klausa dan sintaksis. Klausa adalah sintaksis yang minimal terdiri atas subjek dan predikat dan sebagai pada subjek, predikat objek dan lengkap. Dan klausa minimal memiliki subjek dan predikat itu bisa sebagai klausa. Biasanya ada yang memiliki objek, ada yang memiliki ketahanan dan memiliki lengkap, tapi sifatnya opsional. Dan tipe klausa itu ada dua. Yang pertama adalah tulisan klausa yang terdiri sendiri dinamakan sebagai klausa utama atau klausa bebas. Dia tidak membutuhkan klausa lain saat klausa tersebut sudah memiliki makna yang utuh. Dan berikutnya, yang kedua, klausa yang dibagi dari struktur yang bisa dinamakan sebagai klausa predikat atau subordinat. Nah, dia tidak bisa berdiri sendiri. Berikutnya, supaya kita bisa memahami tentang klausa kita harus juga memahami jenis kalimat. Dan kalimat jenisnya ada 3. Yang pertama ada kalimat majemuk, yang kedua ada kalimat tunggal, yang ketiga ada kalimat kompleks. Yang pertama kalimat majemuk. Kalimat tunggal itu memangnya dia memiliki satu klausa. Nah, satu klausa ada satu predikat. Nah, itu dinamakan sebagai kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Satu klausa memiliki satu predikat. Nah, berikutnya yang kedua ada kalimat majemuk.
koordinatif. Kalau koordinatif kalimat yang terdiri atas dua klausa. Dan klausanya itu merupakan klausa bebas atau klausa dalam. Dan begitu juga yang sekarang. Berikutnya kita ada kalimat kompleks. Kompleks itu kalimat yang memiliki satu klausa utama dan satu lebih klausa subordinat. Dan subordinat ini dapat terdiri sendiri. Kalau saya gambarkan dengan sebuah kalau klausa kalimat tunggal. Nah, dia terdiri atas subjek dari kali satu klausa. Sedangkan kalimat majemuk koordinatif. Nah, ini terdiri atas dua klausa subjek predikat. Ini ada fungsi subjek predikat. Nah, yang satu siswa dikatakan diskusi di awal. Nah, kalimat ini itu ada beberapa predikat. Ya, benar ada satu predikat. Sehingga kalimat ini disebut sebagai kalimat benar. Berikutnya yang kedua adalah siswa dikatakan diskusi di awal. Dan saya memberikan komentar toleransi. Dan itu beberapa tidak sifat dari predikat yang pertama adalah diskusi, yang kedua memberikan subjeknya masih bersama dan yang kedua pasal kedua diskusinya adalah dosen. Nah, kalau kita sifat dua predikat yang dimana salah sifat ada fungsi dan maka bisa disebutkan sebagai kalimat masih koordinat. Dan berikutnya contoh yang ketiga, forum ini dilaksanakan agar seluruh peserta memahami pentingnya sikap moderat dalam beragama dan terkait sifat dalam kewajiban. Namun kedudukan itu tidak setara. Dan mereka yang kedua itu merupakan bagian dari keterangan 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 sehingga itu merupakan klausa bawaan yang atas merupakan klausa utama. Yang kedua klausa bawaan adalah sesuai dengan klausa subordinat. Nah, klausa ini disebut sebagai kalimat kompleks. Nah, yang kata tadi klausa subordinat itu ternyata ada hubungannya dengan toleransi. Toleransi merupakan salah satu nilai dari agama. Nah, ini yang saya bahas antara kaitan antara yang terbahas ini masih dengan ilmu yang lain dengan kajian ilmu lain yaitu ilmu bahasa dunia gramatik seperti kalimat dalam konteks penjelasan agama kemudian kalimat kompleks atau majemuk yang disebut klausa subordinatif. Nah, dia sebagai bahas kalimat kompleks di situ dengan majemuk seperti klausa seksual seperti atau syarat dapat digunakan dengan pesan secara dulu sopan inklusif dan menurut sosial dan menurut agama. Contohnya kita bisa melihat dari ada kita ada dalam agama. Kita lihat sih kalimatnya beberapa kalimat kompleks di situ ada klausa utama dan ada klausa subordinatif. Nah, fungsinya yang penting yaitu supaya kalimat itu lebih halus, lebih sopan, lebih inklusif. Nah, ini merupakan ciri dari bahasa yang digunakan dalam komunikasi agama. Jadi ada hubungan antara bahasa dengan ilmu agama dan ilmu gramatik. Jadi kita lanjutkan bagaimana dengan kaitannya dengan konteks kehidupan. Dan apakah pembahasan kita hari ini ada hubungannya dengan kehidupan? Tentunya ada. Kalimat bahasa itu sebagai sarana komunikasi. Tentunya di era digital saat ini kita dapat berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, secara tidak langsung kita bisa menggunakan media sosial. Ketika kita menuliskan sebuah kalimat, kita harus berhati-hati karena kita takutnya menyinggung perasaan orang lain. Kalau kalimat itu tidak efektif, itu bisa jadi miskomunikasi. Nah, itu hubungannya yang kita bahas ini dengan kehidupan sosial. Dan kalimat itu terdapat klausa, dalam klausa itu adalah subjek dan terkait dengan penggunaan bahasa di era digital tadi, Ibu memiliki sebuah penelitian yang sudah publish. Nah, itu berjudul tentang kontribusi bahasa Indonesia dalam media sosial pada era saat ini yang digunakan oleh remaja. Nah, itu bisa kalian manfaatkan sebagai referensi ketika menganalisis bahasa dengan menggunakan media digital yang subjeknya itu bisa berbeda dengan apa yang sudah saya teliti. Nah, itu bisa sebagai rujukan. Latihan analisis ya, analisis kalimat ini dibagi menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, analisis kalimatnya ini saya ambilkan dari komentar, bukan komentar ya, ini apa namanya? Nah, postingan yang ada di Facebook. Ini siapa itu? Habib Ja'far, yang dikenal dengan Habib apa? Habib Industri. Ya, yang sering ini ya mengutarakan tentang moderasi beragama. Nah, kalimatnya tulisannya apa di situ? Coba dibaca. Korbannya Onat sudah diterima oleh pengurus masjid dekat kantor Onat. Kita ingin terus dan selalu menjaga toleransi di negeri ini dengan kata dan laku. Karena kita Indonesia Bhinneka. Nah, ada berapa kalimat? Ada 3 kalimat. Nah, silakan kalian analisis, silakan berdiskusi bersama teman-teman satu kelompoknya. Kalian analisis apa saja tugasnya? Identifikasi struktur klausa dan hubungan semantisnya. Kalau struktur klausa berarti menganalisis apa? Subjek, predikat, objek, keterangan pelengkapnya, dan relasinya. Baik, silakan berdiskusi. Saya beri waktu 10 menit ya. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, silakan Mbak Bunga mau bertanya. Nah, silakan diperhatikan dulu. Ini ada pertanyaan dari teman kalian, apakah kalimat kompleks itu dengan kalimat majemuk itu sama? Ada yang tahu tidak? Kira-kira sama tidak?
antara kalimat majemuk bertingkat dengan kalimat kompleks? Oh, beda. Ya, coba. Kalimat majemuk itu sejajar. Sejajar. Sedangkan kalimat kompleks itu bebas. Bebas. Ya. Ini tadi yang ditanyakan apakah kalimat majemuk bertingkat itu sama tidak dengan kalimat kompleks. Nah, secara istilah itu kalimat majemuk bertingkat itu memang beda dengan kalimat kompleks. Tetapi secara konsep aslinya sama. Mengapa kok sama? Nah, dilihat dari tadi cirinya, kalau kalimat kompleks itu terdiri atas apa? Ada klausa utama dengan klausa subordinat. Sedangkan kalimat majemuk itu ada induk kalimat dan anak kalimat. Berapa jumlah klausanya? Klausa bebasnya ada satu. Jadi secara makna sebenarnya sama, cuma beda istilah. Kalau kalimat kompleks itu digunakan untuk istilah linguistik modern, sedangkan untuk kalimat majemuk bertingkat itu untuk tata bahasa tradisional. Begitu ya. Bagaimana analisisnya, sudah selesai? Sudah. Ya, silakan dibacakan hasil analisisnya mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan berdiri yang membacakan. Ya. 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 Bagaimana dengan yang lain? Sama tidak? Sama ya. Ya, baik, berikan tepuk tangan. Berikutnya kelompok 2, silakan. Ya, bagaimana? Sudah benar yang lain? Sama? Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan. Berikutnya kelompok 3. Karena kita ya dari ini media digital. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa menulis artikel. Kalian sudah dapat inspirasi belum, ide untuk menulis artikel dengan judul tentang analisis kalimat, tadi khususnya pada klausa yang menggunakan media digital? Sudah terinspirasi tadi dari Facebook, bisa dari apa lagi? Dari Instagram, dari apa lagi? YouTube, apalagi? TikTok, apalagi? Nah, Twitter, X ya. Nah, itu kan banyak sekali ya konten-konten tentang moderasi beragama yang kalimatnya bisa dianalisis secara sintaksis. Pendekatannya menggunakan sintaksis. Nah, dari yang kita pelajari hari ini, kalian bisa memberikan kesimpulan apa saja yang kita pelajari tentang? Nah, silakan, Mbak Bunga. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari siang hari ini. Pada siang hari kita bercerita tentang sintaksis. Sintaksis itu pada dari bahasa kita membahas tentang makna ibadah dalam agama. Ya, baik, sudah benar ya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.